kenapa kru gitu sih? Aku lagi bingung sama wawancara kerja, Dira. Wawancara kerja? Kamu apply lamaran kerja? Iya, cuman kayak bingung gitu loh sama proses rekrutmennya. Ngomong-ngomong soal wawancara kerja nih, aku sama temen-temen kemarin udah sempet wawancara ke orang-orang yang udah keterima di perusahaan yang cukup besar. Nah, ternyata proses rekrutmen sampai wawancaranya tuh cukup panjang dan kompleks banget. Kamu penasaran nggak sama wawancara kerjaku sama teman-temanku kemarin? Penasaran banget, boleh nggak sih aku lihat? Boleh banget dong. Nina aja nih, penasaran sama video wawancara kerja kita. Kalian penasaran juga nggak sih? Kalau penasaran, nonton videonya ya. Selamat malam, Mbak. Ya, Perkenalkan kami dari mahasiswa Psikologi Universitas Jakarta. Saya Sintia dan rekan saya Faiz ingin mewawancarai Mbak terkait bagaimana proses rekrutmen Mbak bekerja di tempat Mbak yang sekarang dan mengetahui apa saja sih contoh kriteria atau staf kerja yang Mbak miliki gitu. Pertama-tama boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Mbak dan Mbak bekerja di mana? saya Andini, saya kerja di salah satu kantor BNI. Saya kerjanya sekitar 1 tahun 5 bulan. Sudah cukup lama ya Mbak di sana ya. Oke Mbak. Kami ingin mengetahui bagaimana Mbak mengetahui tentang lowongan pekerjaan yang di tempat kerja Mbak ini. Kalau untuk lowongan kerjanya itu saya tahunya dari Instagram. Jadi kan tergantung orangnya sih. Kalau misalnya berhubung saya kan emang lagi nyari-nyari, jadi ya semua tak cari lewat online lah atau lewat orang yang dikenal itu sambil tak cari-cari. Berhubung kemarin itu ketemunya di Instagram pamfletnya. Jadi ya apply lewat itu sesuai yang ada di Instagramnya. Suruh apply lewat email. Mbak sendiri ini tahapannya apa saja yang sudah dilalui Mbak dalam proses seleksinya? Ini kan kalau saya kan pakai vendor ya. Vendor itu kayak ngerti nggak sih, kayak lembaga tapi khusus buat tes psikologi. Nah ya, jadi awal-awal itu saya tes ngumpulin berkasnya aja sih. Kalau ngumpulin berkasnya kan bisa lewat online ya. Terus habis itu baru dipanggil wawancara, interview. Interviewnya itu 2 kali. Cuman interview yang pertama itu langsung ke vendor. Bukan interview dulu, tapi psikotes dulu. Nah itu psikotes langsung interview. Psikotes di vendor. Nah vendornya itu namanya Mutual. Cuman nggak cuman dari aja sih, bisa semua PT itu bisa minta tolong di vendor itu. Yang pertama ya psikotes biasa, mulai dari Kreplin, terus intelijensi biasa seperti biasa, terus ya gambar-gambar biasa itu sih. Habis itu langsung interview, ya interview psikolog sih di sana. Jadi dalam 1 hari ada psikotes sama interview. Nah habisnya interview yang dari vendor itu barulah interview user. Nah interview user ini interview yang nge-interview itu kayak pihak BRI-nya. Kalau yang di vendor kan kemarin bukan pihak BRI-nya. Kalau yang interview user ini pihak BRI-nya yang ini. Habis kalau interview yang user ini langsung MCU atau medical check up, tes kesehatan. Sudah sih itu aja. Jadi ada prosesnya melalui pertama itu tes psikotes terlebih dahulu, lalu interview di vendornya, lalu yang ketiga itu interview di usernya yaitu KPRI-nya, dan yang keempat itu MCO-nya itu medical check up. Cuman kadang tiap rekrutmen itu beda-beda prosesnya. Ada yang interview user dulu, ada yang psikotes dulu, beda-beda. Cuman kalau saya itu yang dari saya sebutkan. Mbak sendiri nih riwayat pendidikannya mungkin? S1-nya psikologi di Universitas Muhammadiyah. Jadi mungkin sudah paham ya Mbak ya tentang psikotesnya itu sendiri. Nah, kira-kira nih apa yang membuat Mbak memilih bekerja di sana? Kalau alasannya spesifik sih nggak yang spesifik banget kan. Cuman yang namanya ya waktu itu kan nyari kerja, adanya juga di situ. Nah kemudian saya juga agak tertarik
berkembang sih, selain dia penghasilannya lumayan lah. Juga ya saya lihatnya kalau di bank sih itu sih saya kan ngejar kayak di penghasilannya, jadi ingin lebih baik dari penghasilan di pekerjaan sebelumnya. Lalu gimana Mbak sendiri mempersiapkan diri untuk wawancara kerja? Ya, kalau untuk wawancara kerja itu persiapannya ya kalau versi saya ya lihat-lihat YouTube itu, sama ya kan ada ada base-nya psikologi ya. Jadi dulu kan diajarin alat tes. Nah, berhubung alat tesnya itu masih ada di saya, jadi kan kalau alat tes waktu kuliah kan kita kerjain terus kita nilai-nilai sendiri ya. Nah, otomatis kita kan tahu jawabannya apa gitu, triknya apa. Jadi ya itu tak buka lagi sedikit sih. Sama yang di YouTube sih kalau wawancara. Kalau untuk tes psikologisnya ya yang itu tak buka lagi. Fokus ke YouTube sih, di YouTube banyak kok sekarang. Jadi lebih siap ya untuk wawancara Ya. yang mempersiapkan dirinya. Nah, terkait motivasi kerja nih Mbak, apa kira-kira motivasi Mbak untuk bekerja keras dan juga mencapai target? Karena kan kalau bekerja di bank mungkin ada target tertentu ya. Kalau motivasinya nggak ada motivasi yang spesifik sih ya. Biar tetap aja kerja di situ, maksudnya nggak di cut atau nggak di apa. Jadi ya biar tetap di situ, jadi ya harus itu sesuai targetnya itu. Gimana rasanya, gimana Kak merasa apa yang membuat Kakak itu merasa puas dengan pekerjaan yang sekarang ini? Merasa puas ya. Apa yang saya dapat itu ya apa yang saya dapat itu. Contohnya ya salah satunya itu penghasilannya bagi saya itu lumayan, jadinya saya merasa puas. Terus juga ilmu-ilmunya itu lumayan sih, ilmu-ilmu di sana itu lumayan bermanfaat buat sehari-hari saya. Sama kalau di bank itu lumayan luas lumayan jaringannya lumayan luas sama orang-orang yang tergolong di padang gitu. Relasinya ya benar. Dan bagaimana Kakak menghadapi tantangan dan kesulitan dalam pekerjaan? Kalau tantangan sama kesulitan kan pastinya nggak cuma di kerjaan ya, gitu ya juga. Kalau bagi saya itu belajar aja sih. Kalau saya kan ini ada di posisi baru dari sebelumnya, pastinya nggak langsung bisa kan, pasti ada ya itu jangan takut buat nanya, jangan malu buat nanya, salah nggak apa-apa tapi jangan diulangi lagi gitu. Sama ya kalau misal namanya manusia ya lupa, ingat gitu. Kalau saya mending dicatat gitu, kalau misal agak sulit ya dicatat gitu sih. Belajar sama jangan malu nanya. Di setiap perusahaan kan pastinya ada yang seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan, Kak. Sikapnya itu seperti apakah yang diharapkan oleh tempat kerja Kakak yang sekarang? Selama saya kerja ya, yang saya tangkap sikap pekerja yang diinginkan perusahaan itu ya, salah satunya sih loyalitasnya kita sebagai pekerja ya, bagaimana kita menjalankan pekerjaannya sesuai sama prosedur atau enggak, menjauhi yang dilarang sama perusahaan atau enggak. Itu sih loyalitas ke perusahaannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu di setiap atau karyawan pasti ada komitmen dan dedikasi dalam pekerjaan. Dan sementara untuk Kakak sendiri bagaimana komitmen dan dedikasi dalam pekerjaan yang sekarang ini? Kalau komitmen sama dedikasi sih nggak terlalu ada yang mencolok sih.
nggak cuma saya aja sih, saya lihat juga dari teman-teman saya, biasanya komitmen sama dedikasinya itu ya mengerjakan tugasnya sesuai job desk-nya. Kalau misal ada teman atau apa yang nggak ngerti itu kita kasih tahu. Sama kalau misal mungkin dikasih tugas baru itu diselesaikannya sesuai apa yang diminta. Itu aja sih. Bagaimana kakak untuk meningkatkan kualitas pekerjaan sekarang? Kualitas ya, kembali ke tadi sih, harus belajar. Kalau kualitas itu nggak mungkin kan kita moro-moro sudah naik, kecuali ya dalam konteks gila atasan atau apa kan nggak mungkin ya. Jadi kalau dari saya ya belajar terus sih. Mau belajar terus menerus agar apa ya bisa tetap on track juga misalnya. Ada beberapa pertanyaan tadi Kak terkait dengan tadi kan Kakak juga bilang lulusan psikologi gitu. Nah kira-kira apakah pasti banyak juga ilmu psikologi yang bisa diimplementasikan di dunia kerja, mungkin bisa Kakak sebutkan juga. Ilmu psikologis ya, lebih ke pribadi, maksudnya ada ilmu psikologi yang saya terapkan di perusahaan itu tapi buat saya, bukan buat orang lain, kayak apa ya, ngolong waktunya kita, terus sama bukan jaga mood sih, apa ya, nggak sembarangan kita ngomong, sama juga kadang kan kalau kerja kan berhadapan sama nasabah, sama teman juga ya, nggak semua orang itu dalam kondisi baik-baik saja. Maksudnya entah di rumahnya ada masalah atau ada masalah sama pekerjaannya. Kalau kadang misal kalau moodnya teman gitu lagi nggak baik ya, saya ngerti. Kira nggak tak kenapa gitu kan. Kadang kalau orang lagi nggak baik-baik aja, ya sudah biarin aja, memberikan ruang ya. Ya sudah, tunggu aja, gak apa-apa. Itu aja sih, enggak sih, itu aja yang sangat bermanfaat sih bagi saya. Manajemen emosinya. Iya benar juga. Ya sudah lupa saya. Nah, tadi kan Kakak juga, saya sempat notice ada juga training sebelum bekerja gitu ya? Oh ya, training lebih ke mungkin training ya, cuman di saya itu namanya pendidikan, jadi itu training. Jadi pendidikan berapa ya? Kurang lebih 3 mingguan. Kalau trainingnya itu ya sama kayak kuliah biasa, belajar, dengerin, praktek. Pada awal-awal masa bekerja itu apakah ada kesulitan sendiri sih Mbak? Seperti mungkin kan kalau kita bisa di tempat baru gitu ya, mungkin sudah beradaptasi atau bagaimana? Kalau sulitnya pasti sulit ya. Saya sebelumnya guru, terus mohon maaf ya, guru yang di sekolah Islam, jadi pakaiannya harus tertutup, harus panjang, harus pakai kaos kaki. Sedangkan kalau di bank itu nggak boleh lebar-lebar. Ya apalagi jilbabnya harus diikat. Dari yang sebelumnya saya harus gede, harus diikat, itu rada penyesuaian sedikit. Terus sama juga lingkungannya, ya lingkungan kerjanya ya beda, lingkungan kerja sekolah sama perusahaan, apalagi bank, itu sih yang penyesuaian. Berarti yang tadinya pendidikan beralih ke pelayanan ya, gitu ya. Memang adaptasinya lumayan signifikan. Beda banget. Oke. Tidak berarti cukup ini ya wawancara yang kali ini. Terima kasih banyak Mbak Jimmy. Ya, terima kasih. Ini semoga selalu dilancarkan. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang mari kita menganalisis hasil wawancara tersebut dengan teori yang telah kita pelajari, apakah ada keterkaitan atau tidak. Nah, untuk wawancara 1 yaitu kepada karyawan Bank BRI. Nah, untuk seleksi, tes psikologi, sumber informasi lowongan, dan juga proses seleksinya itu ditemukannya lowongan melalui Instagram, menunjukkan pemanfaatan media sosial sebagai bagian dari strategi rekrutmen, sejalan dengan teori rekrutmen yang menekankan pentingnya berbagai sumber pencarian calon karyawan, termasuk media digital. Kemudian, proses seleksi yang berlapis seperti pengumpulan berkas, wawancara,
psikotes, terus wawancara vendor, wawancara user, dan yang terakhir adalah medical check up. Itu mencerminkan model seleksi klasik yang komprehensif. Keterlibatan vendor psikologi menegaskan pentingnya asesmen psikologis untuk menilai kecocokan kepribadian, kemampuan, dan juga potensi pelamar sesuai dengan kebutuhan jabatannya. Nah, tes psikologi yang digunakan atau psikotes berfungsi sebagai prediktor objektif untuk mengukur perbedaan individu, baik dari aspek kognitif, aspek kepribadian, maupun minat, sesuai dengan prinsip bahwa tes harus distandarisasi dan objektif. Kemudian ada motivasi kerja, alasan pelamar, dan juga motivasi. Nah, alasan melamar didominasi faktor eksternal seperti ketersediaan posisi dan penghasilan, bukan passion. Nah, ini sesuai dengan teori motivasi, yaitu konten teoris, khususnya teori dua faktor Herzberg, di mana faktor ekstrinsik yaitu gaji dan keamanan kerja menjadi pendorong utama, bukan faktor intrinsik seperti aktualisasi diri. Motivasi kerja yang bersifat survival oriented atau ingin tetap bekerja agar mencapai target menunjukkan motivasi reaktif, bukan proaktif. Dalam teori motivasi proses ini sejalan dengan reinforcement teori, di mana perilaku kerja didorong oleh kebutuhan untuk menghindari konsekuensi negatif, misalnya kehilangan pekerjaan dan juga memperoleh reward atau gaji. Nah, kepuasan kerja yang dirasakan karena penghasilan, kemudian ilmu, dan juga relasi juga mendukung teori dua faktor Herzberg, di mana kepuasan dipengaruhi oleh faktor motivator atau pengembangan diri, kemudian relasi, dan hygiene atau gaji. Nah, kemudian ada sikap kerja, adaptasi, dan komitmen. Kesulitan adaptasi pada budaya kerja baru menunjukkan pentingnya penyesuaian nilai dan norma sesuai dengan teori sikap kerja yang menekankan peran nilai-nilai organisasi dalam membentuk perilaku karyawan. Sikap kerja yang diharapkan perusahaan, contohnya loyalitas, kepatuhan, dan juga kedisiplinan. Itu sejalan dengan teori sikap kerja yang menekankan pentingnya afiliasi dan konformitas terhadap nilai organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan juga produktif. Kemudian komitmen yang ditunjukkan melalui pelaksanaan tugas, membantu rekan, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu mencerminkan sikap kerja positif dan tanggung jawab sesuai dengan konsep Organization Citizenship Behavior atau OCB dalam psikologi industri dan juga organisasi. Lalu ada pengembangan diri dan pembelajaran, peningkatan kualitas serta training. Nah, upaya belajar terus-menerus dan juga penggunaan sumber daring atau melalui YouTube menunjukkan adanya self-direction learning yang mendukung teori motivasi pertumbuhan, yaitu growth needs dari ERG teori Alderfer, di mana individu terdorong untuk mengembangkan kapasitas diri. Nah, pelamar juga memberitahu bahwa training awal itu selama 3 minggu dengan metode teori dan praktik menunjukkan pentingnya program orientasi dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja sesuai dengan hasil analisis jabatan yang menjadi dasar pengembangan program training. Lalu ada penerapan ilmu psikologi, manajemen emosi, dan juga relasi. Nah, kemampuan memahami mood rekan kerja dan juga memanajemen emosi menunjukkan kecerdasan emosional yang sangat penting dalam menjaga dinamika tim dan juga mendukung kinerja organisasi. Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan afiliasi dan juga kebutuhan hubungan. Semua aspek di atas menunjukkan bahwa praktek di lapangan atau hasil wawancara tadi itu sangat relevan dan dapat dijelaskan dengan teori-teori utama dalam psikologi industri dan organisasi terkait motivasi kerja, sikap kerja, serta seleksi dan tes psikologi. Halo Kak Ginesi, kami dari mahasiswa psikologi angkatan 24 di foto wawancara sebentar. Perkenalkan, saya Tri Fetlina. Saya Reva. Nah, di sini dengan kakak ini siapa kalau boleh tahu? Saya Catherine. Oh, Kak Catherine. Kak Catherine kalau boleh tahu dari mana ya asalnya? Saya asli Madura, Bengkalan, rumahnya di sini juga. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana Anda mengetahui tentang lowongan pekerjaan perusahaan ini? Untuk lowongannya sendiri, saya mengetahui lowongan pekerjaan ini dari media sosial.
dari Instagram. Apa saja sih tahapan yang Anda lalui pada saat proses seleksi ini? Kurang lebih ada 3 tahapan. Yang pertama itu tes psikotes. Kalau tes psikotes lulus, kita lanjut buat interview kerja. Kemudian yang terakhir itu pemberkasan. Kayak gitu. Apa saja yang membuat Anda memilih perusahaan ini sebagai tempat kerja? Seperti yang kalian tahu juga, Indomaret sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan saya mengetahui perusahaan ini merupakan perusahaan yang besar, dan saya melihat kayak aspek buat saya berkarir di dunia kerja ini tuh kayak bagus, jadi makanya saya memilih Indomaret. Bagaimana sih Anda mempersiapkan diri untuk wawancara kerja? Buat wawancara kerja sendiri, yang pertama itu pastinya nyari tahu dulu kayak tentang latar belakang perusahaan ini, kayak dibangunnya tahun berapa, terus dia tuh mulai menyebarnya tahun berapa kayak gitu, pemiliknya siapa, gitu-gitu. Itu pasti masuk sih dalam wawancara. Apa yang memotivasi kakak untuk bekerja keras dan mencapai target di perusahaan ini? Buat motivasi saya sendiri adalah buat keluarga. Apa yang membuat kakak merasa puas dengan pekerjaan kakak? Yang pertama itu lingkungan kerja. Terus yang kedua kompensasi kalau misalnya kita udah dapat target yang dikasih perusahaan buat kita. Terus yang ketiga itu rekan kerja. Bagaimana kakak menghadapi tantangan dan kesulitan dalam pekerjaan kakak? Bagaimana kakak menghadapi tantangan dan kesulitan dalam pekerjaan yang dilakukan sama kakak? Yang pertama, kita itu harus bersikap positif. Terus yang kedua, harus kayak membicarakan atau mendiskusikan, fokus sama solusi, terus dan ke waktu. Bagaimana kakak menunjukkan komitmen dan dedikasi kakak dalam pekerjaan yang kakak lakukan? Yang pertama itu menunjukkan sikap profesional. Terus yang kedua, meningkatkan integritas. Yang ketiga, menghargai waktu dan orang lain. Terus sama meningkatkan kualitas kerja kita. Apa yang kakak lakukan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan kakak? Buat meningkatin kualitas sendiri itu kita cuma butuh, yang pertama itu evaluasi. Terus yang kedua pelatihan. Yang ketiga itu kerja keras. Habis gitu yang keempat kayak reward sama punishment. Terus yang kelima ada transparansi. Makasih ya kak buat waktunya. Oke, udah. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan untuk menganalisis hasil wawancara yang kedua, yaitu kepada karyawan Indomaret di salah satu Indomaret Kamal. Untuk hasilnya itu diseleksi dan tes psikologi. Nah, Indomaret itu memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram, untuk penyebaran informasi lowongan. Keterkaitan dengan teorinya yaitu menurut teori rekrutmen modern, penggunaan media sosial itu adalah bagian dari strategi employer branding dan pencarian kandidat secara digital atau VI. Nah, hal ini sesuai dengan konsep bahwa perusahaan harus aktif menjangkau talent melalui berbagai kanal untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian ada tahapan rekrutmen. Nah, proses rekrutmen karyawan tersebut itu terdiri dari psikotes, interview, kemudian pemberkasan. Nah, merujuk pada teori seleksi klasik, tahapan ini adalah kombinasi dari seleksi berbasis kemampuan kognitif atau psikotes, kemudian aspek personal atau interpersonal yaitu wawancara, dan juga verifikasi administrasi yaitu pemberkasan. Psikotes digunakan untuk menilai karakteristik karyawan yang relevan dengan pekerjaan seperti intelijensi, kemudian kepribadian, minat, dan lain sebagainya.
Sementara interview untuk mengevaluasi kecocokan nilai, kemudian komunikasi, dan juga sikap kerja. Penekanan pada seleksi berlapis juga sesuai dengan prinsip bahwa penempatan terbaik dicapai dengan matching antara spesifikasi jabatan dengan potensi pelamar. Nah, kemudian ada motivasi kerja. Karyawan tersebut menjelaskan bahwa alasan memilih perusahaan itu karena dirinya itu melihat peluang karir yang bagus. Kemudian sesuai dengan teori dua faktor Herzberg, alasan ini termasuk faktor motivator atau advancement, kesempatan berkembang. Nah, teori motivasi isi juga relevan. Karyawan didorong oleh kebutuhan growth atau pertumbuhan, yakni mengembangkan kapasitas dan karirnya. Lalu ada motivasi, kepuasan kerja, dan juga komitmen. Karyawan menghargai lingkungan kerja yang suportif, budaya kerja positif, pelatihan, evaluasi, dan juga pengembangan karir. Nah, teori Maslow, yaitu kebutuhan aktualisasi diri dan harga diri, itu tampak dominan karena karyawan ingin berkembang dan juga mendapatkan penghargaan dari lingkungan. Kemudian ada teorinya Alderfer, yaitu kebutuhan hubungan dan pertumbuhan terpenuhi melalui lingkungan yang suportif dan program pengembangan. Lalu ada teori keadilan, yaitu ekspektasi pada sistem evaluasi dan pelatihan menunjukkan pentingnya persepsi keadilan dalam organisasi agar motivasi tetap tinggi. Setelah itu ada sikap kerja dan juga pendekatan terhadap tantangan. Nah, sikap kerja dan budaya perusahaan itu karyawan menjelaskan bahwa karyawan tersebut mengharapkan budaya kerja yang positif dan juga suportif. Nah, dalam teori sikap kerja dari psikologi industri dan juga organisasi, sikap kerja positif dipengaruhi oleh lingkungan sosial kerja, adanya support, kemudian fairness, dan kesempatan berkembang. Organization Citizenship Behavior atau OCB dapat tumbuh jika karyawan merasa dihargai dan juga didukung, sehingga sikap positif dan komitmen itu akan muncul. Kemudian ada teori dari Cleland, kebutuhan afiliasi, tampak ketika karyawan mencari lingkungan yang harmonis dan suportif. Lalu ada peningkatan kualitas kerja. Nah, karyawan tersebut memiliki harapan tinggi terhadap sistem pelatihan dan juga evaluasi berkala. Jadi, continuous improvement dan self-direction learning adalah implementasi dari kebutuhan pertumbuhan yang mendorong individu untuk selalu meningkatkan kompetensi. Itu adalah keterkaitan teori dari yang karyawan katakan tersebut. Nah, kemudian unjuk kerja yang tinggi itu dicapai jika motivasi kerja, kemampuan, dan peluang itu sama-sama tersedia. Nah, pelatihan dan evaluasi berkala merupakan upaya organisasi untuk menyediakan peluang agar motivasi dan kemampuan karyawan bisa dioptimalkan. Nah nih, gimana nih habis nonton video wawancaraku sama temen-temenku? Video kalian tuh bagus banget. Aku tuh jadi punya pandangan buat wawancara nanti tahu. Seru dan bermanfaat kan? Bener banget. Iya Kalian dong. ngapain sih? Kok seru banget? Ini kita abis nonton video kalian. Oh, video wawancara kita? Iya. Nah guys, menurut kalian gimana tentang video kelompok kami? Bagus nggak? Oke, sekian dari kelompok kami. See you.